Kita lanjutkan kembali diskusi kita pemirsa, dan kami akan mengundang partisipasi warga atau masyarakat untuk ikut memberikan pertanyaan mungkin, atau mungkin juga sumbang saran terkait diskusi kita malam ini. Kita terima telepon di 529000310 atau 529000311. Sudah ada yang bergabung bersama kami. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Ya, dengan Ibu Lili Basri di Bekasi, Jawa Barat. Bagaimana pendapat Ibu? Dalam peraturan ini ya. Ya, silakan Bu. Menurut saya kita perlu loh orang kayak Ahok yang berani mencegah kemungkinan terjadinya penghamburan uang rakyat. Persoalannya DPRD DKI selalu menganggap Ahok melanggar undang-undang karena mengajukan APBD yang tidak disahkan oleh DPRD. Pertanyaannya, kenapa DPRD dalam pembahasan dan persetujuan APBD memasukkan anggaran yang tidak dibutuhkan atau tidak diajukan oleh Ahok? Ada apa? Ada apa? Itu pertanyaannya. Nah, kebiasaan-kebiasaan DPRD seperti ini yang barangkali tidak ditolerir oleh Ahok. Tindakan Ahok yang keras, saya kira perlu kita dukung untuk kemudian memperjelas yang sejelas-jelasnya yang selama ini diperdebatkan, yang menjadi perhatian masyarakat DKI terutama. Ya. Saya kira begitu. Baik. Terima kasih Ibu Lili. Ibu Lili dari Bekasi sudah menghubungi kami lewat telepon. Dan pemirsa, apabila Anda ingin memberikan pertanyaan, statement atau komentar terkait diskusi kita, dapat mention kami di Twitter kami di @berita1tv. Pak Taufik, Anda dan teman-teman melakukan ini bukan karena benci sama Ahok? Enggak dong, gimana urusannya benci? Orang tadi saya bilang kan, mula-mula sangat harmonis. Kita toleransinya banyak, minta waktu dipercepat, kita okein gitu loh. Sangat beneran, ini saya nggak mengada-ngada, ini apa adanya itu ya. Kalau memang tidak ada tendensi tertentu, kenapa tidak dibiarkan saja? Artinya begini. Dibiarkan sih nggak boleh. Maksudnya begini, yang dianggap dengan kebutuhan hak angket itu terhadap sesuatu yang sangat krusial, penting, vital itu, kan sebenarnya upaya pencegahan korupsinya, Pak, bukan terhadap prosedurnya. Bukan dong, ini orang melanggar masa kita diamin, Anda bagaimana sih? Sebelum hak angket, kenapa tidak melakukan komunikasi lain kepada eksekutif? Kita kan tahu itu setelah dia kirim. Makanya ke DPRD kaget. Tidak dianggap nih DPRD kalau begitu, dibuatlah surat Kementerian Dalam Negeri. Tidak ada audiensi. Iya, saya kira saya nggak ngerti kenapa nggak ada audiensi. Mestinya dari Ahok kalau ada etikat baik kan mestinya memulai dia ketika misalkan ketika gitu dia temukan ini. Kalau dia mau memulai baik ya, dia temukan, oh ini ada nih, mesti komunikasi dong sebelum dikirim. Jangan kemudian karena seolah-olah ini kan udah niat, kita anggap niatannya udah nggak baik. Ada temuan tapi dikirim ke yang lain. Tapi kalau ada temuan kemudian diundang lagi, kan sebelum dikirim ke Depdagri bisa. Sudah dikirim ke Depdagri pun masih bisa berubah karena ada evaluasi di Depdagri. Dan mesti diingat, evaluasi itu nanti disampaikan pada DPRD. Kenapa? Karena DPRD yang punya kewenangan mensahkan menjadi perda. Iya. Toh nanti berarti akan ada komunikasi lanjutan juga dong antara DPRD dengan gubernur kan? Oh, iya, mestinya kan begitu. Ya terus kenapa harus ada hak angket kalau memang nanti komunikasi karena pelanggaran yang mutlak-mutlak menafikan DPRD. Prosedur. Pak Satya, ada nggak urut-urutan sehingga anggota dewan yang minimal 10 orang ya boleh mengajukan 15 dua fraksi. Ya, ini baru sekarang ini semua fraksi di DPRD kompak sekali menghadapi Ahok. Ada nggak urut-urutannya sebelum hak angket harus melakukan apa dulu yang secara prosedur juga? Ya itu tadi itu sudah ada di Undang-Undang 17/2014 tentang MD3 tadi. Jadi ada sekurang-kurangnya 15 orang itu kalau DPRD-nya sebesar DKI, karena kalau lebih kecil jumlahnya itu ada lebih ini kecil. kan hak memang yang melekat pada anggota dewan. Tapi sebelum menggunakan hak ini, apakah tidak ada mekanisme lain yang memang dibenarkan dalam undang-undang? Ya sebenarnya itu tadi kan kalau antara eksekutif legislatif ya rapat konsultasi atau apa ya mungkin ditanya dulu atau bagaimana gitu. Tapi Anda melihat apakah ini sudah ada kebuntuan komunikasi antara DPRD? Kelihatannya begitu, kenapa kok langsung nggak angket gitu loh. Itu yang saya nggak ngerti karena saya nggak tahu sehari-harinya. Kita kan lihat berita kan kalau rame aja. Begitu. Padahal bertetangga loh Pak, buka belakang loh. Ada jalan khusus lagi ke DPRD. Ya, kalau rame kita baru tahu, tapi kan yang baik-baik tadi kita nggak pernah dengar gitu. Nah jadi, Pak, ini biar tidak buntu gitu kan. Kalau buntu nanti yang jadi korban kan masyarakat. 60 hari ya Pak ya. Ini prosesnya. Maksimal 60 hari. Maksimal 60 hari. Tapi kan nanti ada kesimpulannya, terus apa ininya, tindak lanjutnya. Jadi ya
paling nggak 30 sampai 60 hari lah saya. Ada celah nggak Pak Satya di antara hak angket yang sudah bergulir ini dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Ahok itu untuk membangun komunikasi politik, untuk mengerucut kepada sudahlah ini jangan diteruskan lagi. Bisa. Jadi nanti dijelaskan. Dari mana bolanya? Ya karena dia tadi katanya hari ini sudah membentuk panitia yang mengurusi itu, ya nanti mungkin kalau dipanggil ya dijelaskan ini dan sudah selesai angketnya begitu saja. Kenapa nggak dipanggil saja Pak? Mau, ini makanya saya nggak tahu yang hak angket tidak usah diteruskan tapi dibangunlah hak komunikasi misalnya. Kan kita melihatnya ada pelanggaran. Jadi jangan gini, jangan kemudian semuanya didesakan pada kami. Padahal yang keliru itu gubernur gitu loh. Ini kan semua. Kalau yang keliru gubernur, iya, harus ada sanksi. Bukan, jangan didesakan pada kami semuanya. Kalau mau memulai komunikasi kami, memulai ini yang salah duluan gubernur. Mestinya begitu dia tahu ini dikembalikan, dia koordinasi dengan kita. Iya, tapi ini kan sudah bergulir Pak. Sekarang kira-kira dari Dewan apa yang sekarang bisa sudah diputuskan, angket sudah diterima, maka sudah dibentuk panitia angket 33 orang itu ya. Kemudian kerjalah sesuai schedule yang mereka buat. Gitu. Dengan resikonya anggaran belum bisa diserap. Dengan segala resiko, dan saya kira soal APBD sebagaimana kita koordinasi dengan Mendagri, APBD akan tetap bisa jalan. Prosedur angket ya jalan, APBD jalan. Saya kira kan ada masalah. APBD bisa tetap jalan dengan kata tetap Mendagri jalan. nih. Mendagri bilang akan nanti dikoordinasikan kan oleh Mendagri karena dia pembina dalam hal proses APBD. APBD itu diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Jadi DPRD juga sudah ada komunikasi dengan Mendagri. Kami sudah komunikasi, salah satunya kami tahu itu ya. Kemudian di samping dari tembusan, kita ke Kementerian Dalam Negeri, dalam ini kepada Dirjen Keuangan Daerah. DPRD ke Kemendagri terkait dengan apa yang diserahkan Ahok itu. Iya. Itu ada prosedurnya nggak Pak? DPRD langsung ke Mendagri? Ya ada dong. Kan kita nanya, loh Pak itu bukan ketika kita dapat kita kirim surat. Bapak nanya ke Kementerian Dalam Negeri. Iya. Kenapa nggak nanya ke gubernur? Kan yang kirim gubernur Pak. Kita kirim surat dulu dong ke Kementerian Dalam Negeri supaya jangan itu diteruskan lebih dulu karena menurut kita melanggar prosedur. Karena itu dikembalikan. Nah, terus kita Kementerian Dalam Negeri kan perlu tahu yang dibahas oleh DPR yang mana. Dikasih sama kita dong. Kan kita mengatakan itu tidak prosedur, tidak ilegal dalam kita bilang ilegal lah ya. Iya, iya. Kemudian Mendagri tanya dong, yang dibahas yang mana? Bawa nih. Jadi Bapak juga menyerahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Kan sebagai pembanding dia. Padahal kan bukan DPRD yang harus menyerahkan kepada Kementerian Ini kan Dalam Negeri. bukan menyerahkan untuk dievaluasi. Betul. Yang berhak menyerahkan untuk dievaluasi itu eksekutif. Ini menyerahkan untuk pembanding. Ini loh yang kalau misalnya hal itu juga dipersoalkan oleh gubernur, bahwa kenapa DPRD? Ini kan kita pembanding. Tapi gubernur nggak punya hak angket Pak. Hak apa pakai silakan aja. Ini pembanding. Yang diserahkan kepada Mendagri untuk dievaluasi itu harus diserahkan oleh eksekutif, bukan oleh Dewan. Baik, Dewan itu pembanding. Saya ke Pak Abdullah lagi. Pak Abdullah, bagaimana Anda bisa melihat ada celah untuk upaya pemberantasan korupsi, namun juga hak-haknya rakyat ini tidak terpenggal karena ada konflik antara DPRD dengan gubernur sehingga APBD belum bisa diserap? Ya, justru itu yang sebenarnya kita inginkan. Sebenarnya implikasi-implikasi ketika kelambanan pengesahan implementasi kebijakan APBD ini. Ya. Ini sudah akhir bulan Februari, masuk bulan Maret nanti. Kalaupun implementasi selesai proses angket butuh 1 bulan lebih. Nah ini yang saya kira langkah yang dilakukan tidak strategis. Melakukan hak angket yang secara substansi juga banyak dipersoalkan. Soal motif melakukan hak angket ini. Nah ini jelas berimplikasi nanti ketika proses penganggaran lambat untuk diimplementasikan, satu. Nah kedua saya melihat begini Mas Doni, soal tadi apa yang dilakukan oleh pemerintah DKI ini positif, misal melakukan satu kebijakan e-budgeting, walaupun ada resistensi dari DPR mengatakan ini bukan produk hukum, tapi sebenarnya ini satu langkah maju dalam bangun prinsip transparansi dan akuntabilitas proses penganggaran itu sendiri. Nah dari situ sebenarnya instrumen kontrol yang bisa juga dilakukan. Justru aneh, makanya saya tanya ke Pak Taufik, kenapa teman-teman DPR justru tidak asertif atau atas gagasan e-budgeting yang dibuat. Ini positif, positif bagi pemerintahan sendiri, positif juga bagi publik. Kemudian tahu sebenarnya prosedur apa silakan Pak. Dalam proses sebagai langkah preventif dan pencegahan
kita bukan tidak penyimpangan yang setuju terjadi dalam e-budgeting. penganggaran. Kelirunya di mana? E-budgeting itu Gitu. tidak masuk dalam prosedur pembahasan APBD. Oke. E-budgeting itu alat untuk transparansi. Setelah APBD selesai, masukin e-budgeting supaya tidak yang merubah itu. Jangan Jadi pengawasan dalam pelaksanaannya Iya, begitu. jangan sebelum dibahas Anda masukin e-budgeting. Kalau itu ngapain dibahas dong? Kalau nggak bisa dirubah kalau sebelum dibahas masuk e-budgeting. Justru itu yang kita nilai langkah yang dilakukan oleh pemerintah DKI dengan kebijakan e-budgeting, seluruh proses penganggaran terekam, tercatat, kalaupun ada perubahan mata anggaran tercatat di situ. Sehingga itu yang diungkap soal ada pembahasan-pembahasan yang kemudian disepakati tiba-tiba ada nomenklatur yang berubah gitu. Iya. Nah, Jadi jangan dikira tidak setuju e-budgeting, Mas. Yang kita sampaikan e-budgeting itu tidak masuk dalam proses pengesahan. Anda kan undang-undang ada tuh proses pengesahan urut-urutannya jelas. Ya, oke. Saya paham, Pak Taufik. Ini alat kontrol, e-budgeting itu alat kontrol untuk transparansi. Ya, saya paham apa yang Anda maksudkan. itu yang Baik, saya kira Pak sebagai Abdullah, begini, instrumen Pak Abdullah. penting untuk Sekarang kemudian semangatnya membangun adalah begini. prinsip Apapun yang terjadi sekarang antara DPRD dengan gubernur itu kan masing-masing menjalankan fungsinya. Menurut Pak Taufik menjalankan fungsinya juga sebagai DPRD. Nah, kalau misalnya antara DPRD dan gubernur konflik berkepanjangan seperti telenovela yang tak berujung, masyarakat jadi korban, bisa nggak rakyat melakukan class action? ya sangat mungkin atas kebijakan yang tidak keputusan yang tidak dibuat oleh pemerintah. Class action kepada siapa tujuannya? DPR. Ya bisa jadi para pihak yang memang menghambat proses persetujuan kebijakan publik tadi. Dalam proses pengesahan implementasi APBD. Lalu kenapa Kalau ICW misal tidak tadi mendahului yang class kemudian action sudah itu? diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri, ada proses koreksi yang dilakukan. Seharusnya itu segera dibahas, tapi tidak dibahas. Kenapa ICW tidak memprakarsai class action? Ya saya kira ini proses yang tidak menutup. Kami juga akan melakukan nanti soal langkah-langkah untuk melihat kebijakan yang kita sinyalir kalau ada indikasi dana anggaran siluman 12,1 triliun tadi. Misal program-program yang dianggarkan, kemudian siapa penerima manfaat dari program tersebut. Ya penting untuk dilihat soal relasi kepentingan dalam pengadaan program tersebut. Ini yang akan coba kami lakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang ICW lakukan juga. Baik, baik. Pak Abdullah Dahlan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Pak Satya, ada celah nggak yang bisa dilakukan di luar mekanisme politik atau sebelum masuk ke ranah hukum lebih jauh antara eksekutif dengan legislatif? Ya, ini dibatalkan aja. DPRD dong, berarti iya, kan? Kan paripurna dibatalkan bisa. Misalnya hari Senin nanti. Kemudian langsung lanjutkan bicaraan demi kepentingan rakyat. Karena ini kepentingan yang Selain lebih itu, besar ada celah lain? Celah lain itu nanti panjang lagi. Bawa ke MK misalnya. Oh, lebih Sengketa lama kewenangan dong. makanya. Sengketa kewenangan lembaga negara itu kan, begitu loh. Pak Taufik, mau nggak batalin? Tuh. Udah putusan. Ya kan tinggal batalin, Pak. Kan Bapak yang di pimpinan nggak DPRD. sesederhana itu, nggak sesederhana itu batalin gitu. Terus apa orang pelanggarannya terjadi? Mas kira-kira kalau Anda dibohongi, Anda sakit hati nggak? Ini kan sebenarnya dibohongi nih kita. Jalanin dong, bahas dong. Jadi bohongin sakit hati. Jadi lama-lama urusan sakit hati, angket bukan gitu, Pak. sakit hati. Ini kan pelanggaran. Anda coba, bahas dong. Iya. Tiba-tiba udah selesai pembahasan, capek-capek bersama SKPD loh. Bukan sendiri Dewan ini, bersama SKPD. Tahu-tahu Anda nggak apa-apain tuh hasilnya. Malah dikasih yang lain. Oke. Ini yang saya kira harus dipahami dulu. Inilah pokok masalahnya. Ya, Pak Taufik, terlepas dari apa yang Anda sampaikan, persepsi publik sekarang ini mengatakan bahwa DPRD tidak pro pemberantasan korupsi. Apakah Anda tidak melihat suara rakyat sebagai wakil rakyat? Enggak dong. Kata siapa nggak pro pemberantasan korupsi? Itu kan karena memang dibuatnya, dipersepsikan seolah-olah. Yang buat siapa? Enggak. Kalau Anda lihat kan bagaimana gubernur mengalihkan isu kekeliruan yang dilakukan, terus segala macam dibangun sama dia gitu. Kalau kami selama berjalan benar kami nggak pernah masalah. Anda merasa benar, gubernur merasa benar, nggak ketemu-ketemu nanti, Pak? Enggak, benar bukan diuji oleh undang-undang dong, benarnya. Bukan benar kata diri kita. Jadi kita lihat hasil hak angketnya seperti apa? Kata Oke. undang-undang. Baik, Benernya, Pak Taufik, kemana ini akan bermuara? Singkat saja, Pak. angket penyelidikan kemana bermuara terserah hasil dari angket itu. Ya, Anda tidak punya target mengganti Ahok misalnya? Saya nggak ada urusan. Bukan Anda, teman-teman di DPR misalnya? Saya kira jalur prosedur penyelidikan itu hasilnya apa bisa saja
Bisa saja apa? Bisa saja impeachment. Bisa saja kalau ada unsur pidana kan begitu diserahkan. Jadi kalau dipidana berarti melanggar diserahkan. undang-undang. Kan undang-undang bunyinya begini nih. Kalau ada unsur pidana dari temuan itu diserahkan pada yang berwajib. Intinya Pak Taufik, Anda dan teman-teman berusaha mencari alasan bahwa gubernur itu Bukan melanggar mencari undang-undang. alasan, bukan mencari, memang udah melanggar. Membuktikan pelanggaran Iya, undang-undang. bukan mencari alasan. Jadi kalau melanggar undang-undang bisa diganti gitu. Iya, ketentuannya seperti apa? Silahkan Anda baca. Oke, celahnya mungkin tidak ada, Pak. Kalau hanya prosedur itu, saya belum tahu. Karena saya itu tadi juga yang waktu news tadi, yang istirahat, tadi kan nggak tahu mana yang benar, katanya angka itu muncul setelah disetujui. Ketika mau ditandatangani, ketika disetujui nggak ada 12 yang triliun. Setelah mau diteken ada. Itu tadi yang menurut berita loh ya. Artinya kan begini Pak, semangatnya ini, betul. Tapi kan semangatnya ketika hal ini tidak usah berlanjut kepada hak angket dan seterusnya, mungkin ada komunikasi bisa dibangun. Tapi kalau ujung-ujung dari hak angket itu ternyata bisa memberhentikan gubernur, kan sepertinya juga masing-masing sudah punya target tertentu. Ya, mungkinan begitu. Tapi kalau saya lihat, kalau hanya soal itu tidak sejauh itu, saya kira begitu. Tidak sejauh itu, Pak ya? Iya, maksudnya sanksinya, sanksi yang dalam undang-undang begitu. Baik, Pak Satrio Adinanto, terima kasih bersama kami. Pak Taufik, terima kasih. Selamat bertugas kembali buat Pak Taufik dan teman-teman. Dan pemirsa, terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami, berinteraksi baik melalui sambungan telepon langsung, telepon kepada tim redaksi kami, ataupun melalui SMS dan mention kami di media sosial. Kami mohon maaf karena diskusi ini memiliki keterbatasan, sehingga tidak semua telepon ataupun SMS dan pesan melalui sosial media bisa kami tayangkan di layar kami. Sampai hari ini, detik ini, sebanyak 589 SMS kami terima sepanjang dialog ini kami lakukan. Di antaranya juga ada 72 telepon dan ratusan lainnya yang mention kami melalui sosial media. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.